Xiaolin sudah datang. Sudah sampai, Paman, Bibi. Selamat ulang tahun, Siska. Bagus, masuk dan duduklah. Taruh saja di sini. Aku telah terlahir kembali. Selamat perayaan kedewasaan, sepupu. Di kehidupan sebelumnya, Shanti memberiku sebuah kartu gosok yang setengah tergores sebagai hadiah perayaan kedewasaanku. Aku menerimanya, dan menggosoknya di depan semua orang. Siska, aku sudah minta dihitung oleh ahli. Kartu ini hanya akan mengungkap hadiahnya di tanganmu. Jangan kecewakan aku. Ini pemenang. Benar-benar menang. Hah? 4. Siska, 400 juta rupiah. Aku akan memberimu 400 juta rupiah. Berikan kartu itu padaku, ya. Shanti, jangan bercanda denganku. Aku cuma menang 40.000 rupiah. Kenapa kau memberiku 400 juta? Aku tidak bercanda. Berikan padaku, dan aku akan transfer uangnya sekarang juga. Baiklah, sudah waktunya kita makan. Jangan buang-buang waktu semua orang. Aku akan ambil ponselku dari kamar. Kupikir Shanti sedang bercanda, itu cuma kartu gosok. Kenapa dia begitu peduli? Namun, aku masih meremehkan kekuatan kartu itu. Wanita itu tadi kembali ke kamarnya. Kartunya pasti ada di sini. Terus cari. Mereka mengobrak-abrik kamarku seperti ini hanya untuk kartu ini. Aku akan tanya dia langsung. Kalau dia tidak mau bicara, bunuh saja dia. Ayah, ibu, kalian sedang bercanda, kan? Kartunya ada padanya. Jangan biarkan dia kabur. Berhenti. Berhenti. Mau kemana kau? Berhenti. Harusnya kau serahkan saja. Kau yang cari masalah. Untuk sebuah kartu gosok, mereka rela membunuhku. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu pikir aku pelit? Kartu ini sangat spesial. Kamu tidak akan menolakku, kan? Tentu saja tidak. Hadiah darimu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kusangkal. Kalau aku tidak menerimanya, bagaimana aku bisa mencari tahu rahasia kartu ini? Hei, kamu lagi ngapain? Kenapa kamu nggak digosok? Nanti aku gosok habis pesta. Akhirnya kita bisa kumpul semua. Jangan sampai kartu gosok merusak sisa malam kita. Kalau kamu nggak suka hadiahku, langsung bilang aja. Jangan cari alasan merusak malam. Menurutmu alasannya nggak kekanak-kanakan? Shanti niatnya baik. Dia sudah bilang dia nggak sempat beli hadiah yang layak. Bukan sengaja. Kenapa kamu jadi susah banget? Nah, benar. Gosok sekarang. Kalau kamu benar-benar menang 200.000 dolar, uangnya semua buat kamu. Kami nggak ambil sepeser pun. Kamu cepat sekali berubah pikiran. Ada rahasia apa dengan kartu gosok ini? Kenapa kalian semua semangat banget? Pengen aku gosok? Baiklah. Aku akan gosok sekarang juga. Nah, gitu dong. Shanti itu sepupumu. Dia nggak mungkin nyakitin kamu. Kali ini, aku akan cari tahu kebenarannya. Dia sudah menggosoknya. Ah, dia dapat bingo. Beneran, dia beneran menang. Masa sih? Kamu salah lihat. Di kehidupan sebelumnya, aku ngaku terus terang kalau menang 40.000 rupiah, makanya reaksi mereka kayak gitu. Kali ini, aku sama sekali nggak boleh kasih tahu mereka kalau aku menang. Siapa bilang? Aku lihat dengan jelas. Kamu lihat jelas nggak? Kamu menang? Aku Aku tadi berdiri persis di situ. Aku yakin banget lihatnya. Kamu menang 40.000 rupiah. Beneran kamu menang? Cepat serahkan. Aku kasih 400 juta rupiah buat itu. Ah, aku beneran nggak menang. Mama cuma salah baca. Aku nggak punya keberuntungan kayak gitu. Menang dari kartu gosok.
Kamu bodoh ya. Sepupumu aja mau bayar 400 juta rupiah buat tukar dengan kartu gosok pemenang 40 ribu rupiah ini. Masih aja disembunyiin buat apa? Keluarin. Serahkan sekarang juga. Menang atau enggak, kita lihat dulu aja. Iya. Cepetan tunjukin. Keluarin. Iya, keluarin. Ada apa sih? Kenapa yang lain juga pada gila-gilaan? Sebenarnya apa sih rahasia dari kartu gosok ini yang gak aku ketahui? Baiklah, kalau begitu aku keluarin dan tunjukin. Nggak menang. Ini menang apanya? Apa-apaan ini? Aku jelas-jelas. Bibi, mata kamu sudah mulai rusak. Kamu perlu periksa mata. Sekarang kamu percaya sama aku? Untungnya, aku beli kartu gosok kemarin dan simpan di saku. Kartu gosok ini, apa istimewanya? Ini, darah? Jangan-jangan dia mau. Buka pintunya. Keluar sini. Kamu ngapain? Bos Wang, katakan, dia kemarin ada di sini dan beli kartu gosok kan? Iya, betul. Dia beli yang persis seperti itu. Lihat, aku tahu aku nggak salah. Kamu tukar punyaku. Serahkan kartu yang dikasih kakakmu, sekarang. Serahkan. Jangan buang waktu. Serahkan. Serahkan. Kamu buang-buang waktu. Maksudmu, membuang? Waktu untuk aku mati buat kamu? Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Benar, kan? Tidakkah kamu menyadari ada darah di kartu gosok itu? Darah? Kamu tidak benar-benar mencurigai aku membunuh, kan? Darah itu milikku sendiri. Jadi aku salah? Aku tidak tahu sampai kamu mengatakan sesuatu. Jadi ternyata memang ada darah di kartu gosok itu. Baru saja, kartu gosok yang kamu tunjukkan pada kami tidak ada darahnya, kan? Dan kamu masih berani menyangkal kalau kamu menukarnya. Serahkan sekarang. Itu milikku. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Berhenti di situ. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan menyentuhmu. Di kehidupan sebelumnya, Randy adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak berbalik melawanku karena kartu gosok ini. Untung dia muncul kali ini. Pesta ini sudah tidak layak untuk dihadiri lagi. Ayo pergi. Kamu boleh pergi, tapi dia harus menyerahkan kartu gosoknya dulu. Kalau tidak, dia tidak akan kemana-mana. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku yang akan mengakhirinya. Bagaimana mungkin? Ayo pergi. Mereka benar-benar memperlakukanmu seperti itu hanya karena sebuah kartu gosok? Tidak mungkin. Aku akan menghadapi mereka. Hei, tunggu. Jangan gegabah. Saat ini, aku masih belum tahu mengapa mereka melakukan ini. Kalau kamu langsung menyerbu sekarang, kamu mungkin langsung masuk perangkap. Siska. Jadi, kartu gosok yang kamu berikan pada mereka tadi, apakah asli? Aku. Mereka sangat banyak. Meskipun aku punya semua keahlian di dunia, aku tidak mungkin bisa menyembunyikannya. Baiklah, kamu bisa menginap di tempatku malam ini, aku akan mengantarmu pulang besok. Bicarakan baik-baik dengan mereka. Emhem. Di mana kartu gosoknya? Kamu benar-benar tidak memilikinya?
Seperti yang kuduga, dia juga bekerja sama dengan mereka. Satu-satunya alasan aku membawamu kembali adalah untuk kartu gosok itu. Dan kamu benar-benar tidak memilikinya. Kenapa semua orang menginginkan kartu gosok itu? Bahkan orang-orang terdekatku pun tidak terkecuali. Jika itu bukan bukti kejahatan Shanti, lalu apa itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu kamu bersembunyi di sini. Katakan, apakah kamu juga menyembunyikan kartu gosoknya juga? Bukankah kamu sudah mencari di mana-mana? Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Ibu, hanya karena kartu gosok yang sudah kuberikan, apakah ibu benar-benar akan membunuhku? Diam. Aku tahu apa yang kulihat. Itu bernilai 400 juta rupiah. Keluarga kita tidak semakmur sepupumu. Sekarang dia bersedia membayar 400 juta rupiah. Kenapa kamu tidak mau menyerahkannya saja? Minggir dari jalanku. Pasti kamu menyembunyikannya di tempat Randy. Baiklah. Silakan cari. Hei, Maya, jemput aku. Kamu satu-satunya yang bisa kupercaya saat ini. Kakakmu, orang tuamu, kerabat, dan Randy sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sudah kukatakan, aku tidak menang apa-apa dari kartu gosok itu. Mengapa mereka masih memperlakukanmu seperti ini? Aku tidak tahu. Mungkin kartu gosok itu sangat berarti bagi mereka. Itu tidak mungkin lebih penting darimu. Atau mungkin kau sebenarnya menang 40.000 rupiah dan tidak memberitahu mereka. Gaun ini bagus. Tunggu, aku akan mencobanya. Sebuah gaun? Aku ingat Maya tidak pernah memakai gaun. Mungkinkah dia? Ya, dia bersamaku. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan kartu gosok itu. Lagi pula, itu. Aku mengerti. Tidak heran, mereka semua ingin mendapatkan kartu gosok itu. Kartu gosok itu sebenarnya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Kamu tidak menungguiku di sana. Kamu sedang apa di sini? Kurasa yang ini lebih cocok untukmu. Kamu biasanya tidak pakai gaun, kan? Kenapa kamu ambil gaun di sana? Kamu bahkan belum keluar untuk memperlihatkannya padaku. Ya, itulah sebabnya aku tidak memakainya. Baiklah, tidak perlu mencobanya. Aku tidak akan membeli apapun. Hah? Aku ingin mencoba yang ini. Tunggu aku. Oke. Halo. Aku perlu melaporkan kejahatan. Yang ini cukup pas untukmu. Bagaimana dengan yang kamu pakai sebelumnya? Biar aku ambilkan itu untukmu. Inikah yang kamu cari? Kamu benar-benar memilikinya. Cepat, berikan padaku. Aku sudah tahu seluruh kebenarannya. Tidak heran kalian semua begitu terobsesi dengan kartu gosok ini. Cepat berikan padaku. Jadi yang satunya itu palsu. Siska, serahkan kartu gosok itu sekarang. Baik. Karena kalian semua sangat menginginkan kartu gosok ini, akan kuberikan pada kalian. Kau benar-benar merobeknya. Kau gila. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dasar wanita jalang. Ini semua salahmu. Mau pukul aku? Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Mau bunuh aku sekarang? Kalau begitu, lakukan. Kantor polisi sudah di sini.
Mari kita lihat kau jelaskan ini. Kau yang panggil polisi? Kau Sinting, siapa yang suruh kau panggil mereka? Takut, ya? Apa yang kau sembunyikan? Sesuatu yang membuatmu malu? Takut kantor polisi akan mengetahuinya? Kau, apa maksudmu? Tidak ada. Sudah terlambat. Kantor polisi sudah di sini. Kau benar-benar menelepon polisi? Benar, dan aku sudah tahu seluruh kebenarannya tentang kartu gosok itu. Kau, apa katamu? Pantas saja kalian jadi gila karena kartu gosok itu. Sekarang, aku tahu alasannya. Aku akan ceritakan semuanya ke kantor polisi. Buat jadi terbuka. Kau tidak akan berani. Kenapa tidak? Petugas, tangkap dia. Kamu yang panggil polisi? Ya, petugas, jangan biarkan dia kabur. Dia melakukan apa? Dia, Petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak saya punya gangguan jiwa. Kamu tidak bisa percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Benar, dia punya sindrom paranoid. Dia pikir semua orang ingin mencelakainya. Tepat sekali. Diam. Dengar dulu apa yang ingin dia katakan. Lanjutkan. petugas, Shanti terlibat penipuan dan percobaan pembunuhan. Anda perlu menyelidiki ini. Siska, apa yang sedang kamu bicarakan? Kapan aku pernah mencoba membunuh orang? Oh, benarkah? Petugas, kalau Anda tidak percaya padaku, periksa rekaman CCTV. Kalau Anda tidak datang tepat waktu, mereka sudah membunuhku. Periksa rekaman? Ya. Ini semua salahmu, wanita jalang. Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Bawa dia pergi. Tidak. Kalian tidak bisa membawaku pergi. Aku tidak pernah berniat membunuh siapapun. Tunggu, jangan. Kalian tidak bisa membawaku pergi. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Petugas, kalian butuh bukti untuk melakukan tugas. Kalian tidak bisa menangkap seseorang hanya karena dia bilang itu ilegal. Suruh dia buktikan. Kalian tidak bisa menangkap seseorang hanya karena ucapan panas. Jelaskan ini sekarang juga. Kalau kamu tidak membersihkan ini, aku tidak akan memanggilmu anakku lagi. Benar? Kalau sepupumu ditangkap, kami akan putus hubungan denganmu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, ayo lakukan. Kamu, pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan matang-matang. Aku, Siska, mulai hari ini, tidak akan pernah berurusan dengan kalian lagi. Lagi pula aku sudah dewasa, dan aku punya magang. Tanpa kalian, aku juga bisa hidup. Kamu, baik. Kalau begitu kamu bukan lagi anak kami. Di matamu, aku bahkan tidak sepenting kartu gosok, jadi biarlah kartu gosok itu jadi anakmu. Kamu, Tunggu sebentar. Kartu gosok? Kartu gosok apa? tidak, bukan apa-apa. Aku akan pulang dengan kalian. Jangan di sini dengar omong kosongnya. Itu cuma rasa bersalah yang bicara. Kalian benar-benar tidak ingin kantor polisi mengetahui rahasia kartu gosok kalian? Jadi akan kukatakan di sini. Siska, kamu. Petugas, Shanti berencana menggunakan sejumlah kartu gosok palsu untuk pencucian uang, dan jumlah yang terlibat mencapai 6 miliar rupiah. Shanti berencana menggunakan banyak kartu gosok palsu untuk mencuci uang, sebanyak 6 miliar rupiah. Hahaha, Siska, kamu gila. Mencuci uang, 600.000 dolar. Kalau aku punya 6 miliar rupiah, kau pikir aku masih akan terjebak di sini bersamamu? Lihat, sudah kubilang. Dia mengigau. Bukan begitu? Aku jelas-jelas mendengar Maya bilang. Ya, dia bersamaku. Jangan khawatir, aku akan mengambil kartu gosok itu. Lagi pula, itu tiketku untuk mendapatkan 400 juta rupiah dari Shanti. Randy, begitu aku mendapatkannya, kau tinggalkan dia. Lalu kita ambil 400 juta rupiah itu dan keliling dunia. Dia dan Randy sebenarnya. Nah, kartu gosok ini adalah yang dia gunakan untuk mencuci uang. Aku mendengarnya sendiri. Jumlahnya sampai 6 miliar rupiah. Aku cuma nebak. Kamu benar-benar percaya? Cuma tebakan liar. Baiklah, cukup. Ikut aku. Kartu gosok yang mereka berikan padamu, apakah dari Shanti?
Kartu gosok yang dia berikan padamu? Di mana itu? Di mana kartu gosok itu? Kamu juga, bahkan kamu, Kartu gosok yang mereka minta darimu. Apakah itu yang dimaksud? Itu pemenangnya. tidak. Bagaimana mungkin kartu itu menang? Jangan bohongi aku. Kalau tidak menang, masak mereka jadi kalap seperti itu? Serahkan kartunya padaku, dan aku akan menjagamu. Jadi katakan padaku, apa yang istimewa dari kartu itu? Karena itu buktinya. Kamu menghubungi polisi karena kartu itu, kan? Di mana kartumu? Serahkan. Cepat, Mas. Jangan biarkan dia kabur. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Maya dan Randy sedang berselingkuh. Mereka menginginkan kartu itu untuk menukarnya dengan manajer Shanti sebesar 400 juta rupiah. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Tunggu, mereka bukan lagi orang tuaku. Mereka tidak mengejar 400 juta rupiah itu. Lalu apa yang mereka kejar? Menangkapku tidak akan berguna bagimu. Aku sudah merobeknya berkeping-keping. Apa? Aku sudah merobeknya. Tidak percaya? Coba lihat sendiri. Beraninya kau merobeknya. Kau tahu apa yang baru kau hancurkan? Itu cuma kartu gosok. Tidak pernah dengar ada hukum yang melarang merobek kartu gosok. Kalau itu kartu gosok lain, aku tak peduli meski kau robek 100. Tapi kau harus merobek kartu gosok Shanti. Kau paham betapa pentingnya ini? Apa artinya? Aku sudah peringatkan dia sebelumnya untuk tidak main-main seperti ini. Untuk langsung menyerahkannya ke Shanti. Tapi dia tidak mau dengar. Sekarang lihat. Dia bahkan merobek kartu gosoknya. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Konsekuensi, yang aku tahu, kalau saat itu aku menyerahkan kartu gosok itu akan sangat mengerikan. Kalau kau langsung menyerahkannya seperti yang diperintahkan, bisa ada konsekuensi apa? Bisakah kau berdiri di sana dan katakan padaku, bahwa setelah aku menyerahkan kartu gosok itu, kau tidak akan ingin aku mati untuk membungkamku? Kau. Bagaimana dia tahu rencana kita? Buka matamu. Jangan tertipu oleh mereka. Penjahat sebenarnya di sini sebenarnya adalah mereka. Kalian berdua tidak akan lolos. Bawa mereka pergi. Tunggu. Jangan buru-buru. Kartu gosok yang dirobek Siska ini bukan yang kita cari. Apa? Sebenarnya, tidak. Gadis itu menipu kita lagi. Wah, lega sekali. Setidaknya tidak sobek. Bagaimana kamu tahu yang sobek ini bukan yang kita cari? Karena setelah orang itu menipu kita dengan yang palsu waktu lalu, aku kembali dan memeriksa nomor seri pada kartu gosok saya. Yang sobek ini jelas bukan. Kartu gosok asli. Di mana kamu menyembunyikannya? Serahkan. Sekarang. Siska, berhenti menyembunyikannya. Cepat serahkan. Kamu mau masuk penjara? Kartu gosok bikin aku masuk penjara? Kalian yang buat hukum sendiri? Cukup bicara. Serahkan. Atau aku buat kamu berharap sudah mati. Kalian berdua, tenang. Kita perlu menemukan kartu gosok, tapi kita tidak bisa sembarangan. Kartu gosok itu, di mana? Hilang. Bagaimana mungkin? Kamu masih mencoba menipu kita? Kamu pikir kita akan tertipu lagi? Jika kamu pikir aku berbohong, maka silakan periksa aku. Di mana kamu menyembunyikannya? Kalau aku tidak membawanya, Semua gerakan aku hari ini, kamu semua tahu dengan jelas. Rumah kamu itu aku tidak akan pernah masuk lagi. Dan tempat kamu itu aku juga tidak akan masuk. Setelah aku keluar dari rumah Randy, kamu sudah mengikuti aku, kartu gosok itu. Di mana lagi aku bisa menyembunyikannya? aku sangat yakin. Setelah dia meninggalkan rumah Randy, dia tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan kartu gosok itu. Silakan, cari sebanyak yang kamu mau. Sudah? Atau periksa setiap tempat yang kamu pikir mungkin ada? Kalau kamu masih tidak bisa menemukannya, aku ingin setiap orang dari kamu minta maaf kepada aku, secara publik. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin hilang. Kita harus mengambilnya kembali. Aku bilang aku kehilangan itu. Kamu tidak percaya aku? Di mana kamu kehilangan itu? Pikir, keras. Bagaimana aku harus tahu? Siska, aku memohon kepada kamu. Tolong,
pikir dengan hati-hati, di mana kamu kehilangan kartu gosok itu. Coba ingat. Kartu gosok ini begitu penting bagi kamu? Ya, itu segalanya. Mengapa dia begitu terobsesi dengan kartu gosok itu? Aku harus mencari tahu mengapa. Kamu punya 3 hari. Temukan kartu gosok itu. Cepat, kalau tidak, penjara akan menjadi masalah terkecil kamu. Kalau begitu, katakan kepada aku mengapa kartu gosok itu begitu penting. Cari dulu, baru kita bicara. Kalian, jaga sikap kalian dalam beberapa hari ke depan, atau hadapi konsekuensinya. Mundur. Dalam 3 hari, aku akan ungkap semua konspirasi di balik ini. Ini Siska. Iya. Ini Departemen SDM, dari grup mahkota. Untuk posisi sekretaris eksekutif yang kamu lamar, karena kamu belum lulus, kamu akan mulai sebagai magang. Apakah itu bisa diterima? Ya. Oke, tolong berikan lokasimu. Perusahaan akan mengirim mobil untuk menjemputmu sekarang. Baik. Grup mahkota. Kalau aku ingat benar, kurasa Shanti juga kerja di sana. Masuk? Kamu dari grup mahkota? Ya, masuk saja. Aku baru kirim lokasiku 3-4 menit yang lalu, dan mobilnya sudah ada di sini. Apa grup mahkota memang seefisien ini? Tunggu, kamu mau bawa aku kemana? Keluar. Kita di mana? Kamu bawa aku kemana? Aku seharusnya pergi ke grup mahkota. Kamu dari grup mahkota? Aku. Ya, Terus masalahnya apa? Terus kenapa tanya aku bawa kamu kemana? Kamu mau cari gara-gara apa? Kalau bukan karena kartu gosok itu, kamu kira kamu akan ada di sini? kartu gosok itu. Ini lagi? Keluar, sekarang. Kita di mana? Hanya karena aku punya kartu gosok ini, mereka bawa aku jauh-jauh ke sini. Rahasia tiket ini. Apakah ini melibatkan lebih dari sekadar Shanti? Apakah tiket ini semacam tiket masuk? Shanti sangat menginginkannya, hanya untuk sampai ke sini. Siska, Shanti. Dia juga di sini? Dia mati-matian ingin mengambil kembali kartu gosok itu. Dia datang ke sini bukan cuma untuk masuk. Kertas itu menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Siska, bukankah itu hilang? Bagaimana kau bisa masuk? Aku memang kehilangannya. Tapi 3 harinya belum habis. Masih mencari. Masih bohong padaku? Bagaimana mungkin kau masuk tanpanya? Siska, kau ketahuan. Kau membawanya. Serahkan, sekarang. Tempat apa ini? Sampai aku paham tempat ini, aku tidak akan menyerahkan kartu itu. Kalau memang hilang, bagaimana aku bisa menyerahkannya? Tidak mau menyerahkan? Baiklah, kalau begitu, aku yang akan menggeledah,mu. Punyamu tidak menang apa-apa, kan? Punyaku juga tidak. Tidak mungkin. Lalu siapa yang menang? Menang? Tunggu. Mereka juga punya kartu gosok. Beri padaku. Sekarang, aku mungkin masih bisa mengeluarkanmu. Kalau lebih lama, kau akan terjebak di sini. Cepatlah, waktu kita hampir habis. Beri aku. Buruan apa? Kamu takut ada yang tahu aku di sini? Kalau begitu, aku pasti tidak akan menyerahkannya. Semakin kamu buru-buru, semakin kecil kemungkinan aku memberikannya padamu.
Shanti, kalian berdua sedang apa? Tidak ada sama sekali. Benarkah? Tidak ada sama sekali. Shanti meminta kartu gosoknya dariku. Kartu gosok? Shanti, bukannya satu orang dapat satu kartu gosok. Kenapa kamu minta punya orang lain? Oh begitu. Jadi mereka memang punya kartu gosok. Dan satu orang dapat satu. Mereka semua tampaknya rekan kerja. Berarti kartunya pasti dikeluarkan perusahaan. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Tunggu, kamu tidak kehilangan kartu gosokmu, kan? Itu tidak boleh. Satu orang dapat satu kartu gosok. Tidak boleh diberikan, dan tidak boleh hilang. Kalau tidak, akibatnya akan serius. Tidak boleh diberikan? Pantasan dia mati-matian mau mengambilnya kembali. Dia takut kebenaran akan terungkap. Shanti, aku akhirnya punya bukti untukmu. Siapa bilang aku kehilangan? Aku pasti tidak kehilangan. Dia cuma memberikan kartu gosoknya padaku. Kamu memberikannya. Berani-beraninya kau memberikan kartu gosokmu kepada orang lain. Kau tahu kartu gosok tidak boleh diberikan, tapi kau tetap melakukannya. Shanti, apa kau tidak mau menjelaskan? Karena aku tidak melakukannya, dan hanya karena dia bilang aku memberikannya, apakah itu berarti aku melakukannya? Kau bilang aku memberikan semua kartu gosokku kepadamu, jadi tunjukkan padaku sekarang. Kenapa aku harus menunjukkannya? Kalau kau tidak memberikannya padaku, bagaimana aku bisa ada di sini? Lagi pula, aku baru saja menerima tawaran pekerjaan hari ini dan belum resmi bergabung dengan grup mahkota. Jadi kalau kau belum bergabung. Shanti, itu cukup mencurigakan, bukan? Bukan karyawan grup tidak tahu tempat ini bahkan ada, apalagi punya kartu gosok. Bagaimana dia bisa masuk? Kau sebaiknya jelaskan ini pada kami sekarang juga. Hanya ada dua kemungkinan, entah kau melanggar aturan, dengan membawa seseorang masuk, atau kau memberikan kartu gosok kepada orang lain. Dan Shanti, bagaimanapun juga, kau dalam masalah besar, kurasa. Tampaknya orang-orang ini berbeda dengan Shanti, karena mereka semua punya kartu gosok dan mungkin tidak akan terlalu peduli padaku. Siska, tunggu saja. Siapa bilang aku memberikan kartu gosokku? Kalau aku benar-benar memberikannya. Lalu ini, apa ini? Bukannya kamu sudah memberikannya padaku? Kok kamu masih punya satu? Siska, kartu gosok saya ada di sini. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Tunggu dulu. Ini palsu. Punyamu yang palsu. Palsu. Nomor seri yang satu ini sama persis dengan milik mereka. Kamu bilang punyaku palsu? Mereka pasti dari batch yang sama. Tidak diragukan lagi. Hei, Shanti, kartu gosok kamu juga tidak menang apa-apa? Sial sekali. Tidak bisa berbuat banyak soal itu. Tunggu dulu. Kalau kartu gosok ini benar-benar milik Shanti, lalu yang dia pegang milik siapa? Benar, tidak ada yang bisa masuk tanpa kartu gosok. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Hei, pekerjaan apa yang kamu lamar? Asisten eksekutif. Apa? Asisten eksekutif. Ada masalah? Asisten eksekutif terakhir, Yanti, mendapat kartu gosoknya hanya 2 hari sebelumnya. Lalu dia menghilang. Kartu gosoknya juga lenyap. Sekarang kamu menggantikan posisinya. Jangan-jangan kamu. Itu dia. Kamu pasti terlibat. Maksudmu apa? Kamu mau bilang apa? Kamu pasti tahu yang aku bicarakan. Kartu gosokmu itu. Kalau kamu tidak mencuri atau mengambilnya dari Yanti, katakan padaku bagaimana bisa jatuh dari langit begitu saja. Kamu. Aku bahkan tidak kenal Yanti. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi padanya, kamulah yang pertama dicurigai. Jadi begitu rupanya. Kartu gosok yang Shanti berikan padaku ternyata milik Yanti dari awal, sekarang dia hilang. Dia mencoba membebankan semuanya padaku, sejahat itukah kamu? Itu bohong. Teruslah berbohong. Kalau begitu, kalau bukan milik Yanti, buktikan. Tunjukkan pada kami. Tanpa kartu gosok itu, kamu bahkan tidak akan ada di sini. Katakan sesuatu. Katakan apa saja. Tepat sekali. Bang Liu selalu patuh pada aturan. Tanpa kartu gosok, dia bahkan tidak akan mengizinkanmu masuk mobil. Benar. Bang Liu tidak pernah melakukan kesalahan. Kamulah orangnya. Kamu mengambil kartu gosok pemenang milik Yanti, dan datang ke sini berpura-pura menjadi dia. Bicara. Sekarang, apa yang kamu lakukan pada Yanti? Katakan. Pantas saja dia lama sekali tidak muncul di tempat kerja, dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Aku benar-benar tidak kenal Yanti. Hilangnya dia tidak ada hubungannya denganku. Kamu ingin tahu kenapa dia lebih baik mati daripada menunjukkan kartu gosok itu padamu?
Itu karena kartu gosok yang dia pegang adalah tiket pemenang. Apa? Tiket pemenang. Jadi maksudmu, kartu gosok yang dia dapat dari Yanti benar-benar menang? Shanti, bagaimana mungkin kamu tahu kartu gosoknya adalah pemenang? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tidak, masak dia jaga sampai mati-matian dan gak mau menyerahkannya, teman-teman? Di sini nggak ada kamera. Karena kita semua tahu dia pegang kartu gosok yang menang itu. Kenapa kita enggak? Kamu mau apa? Serahkan kartu gosokmu. Kalau tidak, kamu tidak akan suka apa yang terjadi nanti. Yanti saja sudah hilang. Satu lagi yang hilang, apa bedanya? Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Tapi kenapa? Mereka semua punya kartu gosok. Kenapa mereka mau ambil punyaku? Apa hanya kartu gosok yang menang yang penting? Tapi aku cuma menang Rp40.000. Tidak, ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di sini. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pergi ke grup mahkota dan cari tahu kebenarannya. Kau, Siska, kau takkan bisa kabur. Aku lebih tahu tempat ini daripada kau. Serahkan kartu gosok itu, sekarang. Kalau tidak, begitu mereka menyusul, habislah sudah. Aku benar-benar tidak membawa kartu gosok itu. Aku tidak memilikinya. Kau bahkan takkan bisa melewati Bang Liu. Tempat ini hanya peduli pada kartu gosok itu, bukan wajahmu. Dia melakukan kesalahan. Dia melihat kartu gosok palsu. Aku membeli banyak yang palsu sekaligus saat itu. Dia tidak melihat dengan teliti dan langsung membawaku ke sini. Apa? Lalu di mana kartu gosok yang kuberikan padamu? Itu benar-benar hilang. Tapi tunggu, kurasa aku ingat di mana aku kehilangannya. Biar aku pergi, dan akan kukembalikan padamu segera. Atau kau benar-benar akan kehilangan kesempatanmu? Sebaiknya kau tidak berbohong. Aku janji tidak. Lewat sini. Garasi ada tepat di luar. Aku akan menahan orang-orang di belakang kita. Tapi Siska, kartu gosok itu, sebelum matahari terbenam hari ini, harus sudah ada di tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap untuk selamanya. Setelah semua pelarian itu, tempat ini ternyata garasi bawah tanah grup mahkota. Hampir sampai. Aku hampir tahu siapa pelakunya. Jadi, Semuanya bermuara pada siapa yang memiliki kartu gosok pemenang. Aku sudah membagikan kupon scratch off itu untuk menemukan dia. Begitu aku menemukan dia, dia tidak akan bisa lolos dari ini. Santai, tak ada yang akan tahu. soal scratch off yang dia kirim, mungkinkah dia benar-benar chairman grup mahkota, Adrian? Oke, aku akan datang sekarang. Jadi scratch off itu semua itu hanya jebakan untuk Shanti. Sepertinya aku harus kembali. Kebenaran ada di sini. Pak Surya, kamu memanggil aku ke sini dengan sangat buru-buru. Ada kabar tentang Manda? Kami sudah menemukan Manda. Dia diadopsi oleh keluarga di kota Jayakarta, keluarga Shu. Kami berencana memberi mereka jumlah yang besar untuk berterima kasih dengan baik. Dan jika mereka butuh investasi, kami bersedia memberikan dana untuk berinvestasi pada mereka. Manda sekarang seperti apa? Ada foto? Ada. Baik. Aku akan tetap waspada. Hei, Mas Adrian. Kudengar akhir-akhir ini ada yang mengikutimu. Sudah diselesaikan? Belum. Kapan saja sekarang?
Begitu semuanya selesai, dan Manda kembali, kita bisa bicara tentang kau menikah dengan keluarga kami. Jangan dengarkan omong kosongnya sekarang. Kau dan Manda sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Janji masa kecil itu sudah tidak berarti lagi. Pak Surya, aku masih sendiri, selama beberapa tahun terakhir, selalu ada harapan di hatiku. Bahwa Manda akan kembali. Asalkan dia kembali, asalkan dia mau, janji yang kuucapkan dulu, aku tetap akan menepatinya. Benarkah? Itu luar biasa. Aku, Arthur Vance, selalu paling percaya padamu. Hahaha. Ketikan keinginan yang kau tulis dulu ke komputer persis seperti aslinya. Kertas keinginan akan dikembalikan padamu. Kalau kau tidak menang, lupakan saja. Kembalilah dan fokus pada pekerjaanmu. Giliranmu. Apa? Jangan-jangan kau menang? Benar. Dia menang. Kamu yang... Mau kartu gosok itu? Itu punyaku. Benar-benar punyaku. Aku tahu, ini menang. Memang dari sananya sudah menang. Tunggu, itu tidak benar. Kartu gosokmu tidak menang, kan? Aku lihat. Tepat sekali. Kartu yang menang ini, jelas-jelas kamu bilang itu punya Yanti. Kok bisa jadi punyamu lagi? Diam. Bukan urusanmu untuk bicara. Lihat baik-baik. Ini punyaku. Aku menang. Panggil Adrian ke sini, sekarang juga. Sekarang. Aku mau dia mengabulkan permintaanku. Kamu merobeknya. Beraninya kamu merobeknya. Aku menang. Permintaan itu milikku. Kamu berutang padaku. Bayar. Berhenti merengek. Yang ini palsu. Palsu? Tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Kamu cuma tidak mau bayar. Kembalikan padaku. Kembalikan kartu gosok itu padaku. Shanti, berhenti berhayal. Kita bahkan tidak perlu membahas fakta kalau kartu gosok ini awalnya milik Yanti. Bahkan jika dari awal memang milikmu, permintaanmu tidak akan terkabul. Maksudmu apa? Karena semua ini dirancang khusus untukmu, sebuah jebakan. Jebakan. Jebakan? Jebakan apa? Jelaskan. Maksudmu apa? Mulai suatu hari, ketua grup mahkota, Adrian, mulai menerima surat cinta, email, dan pelecehan lainnya. Mas Adrian, ada surat cinta lagi buatmu. Ini yang keberapa bulan ini? Cepat periksa apakah ada email baru. Siapa sih yang iseng begini? Tidak bisa dilacak. IP orang ini palsu, dan surat cintanya aneh, tiba-tiba muncul di mejaku, dan kamera keamanan tidak merekam apa-apa. Sulit diselidiki, tapi satu hal yang pasti, pelakunya dari dalam perusahaan. Bagaimana kalau ini bukan iseng? Kevin, itu dia. Dia sadar mungkin ada yang benar-benar terobsesi dengan Adrian, atau mungkin hanya ingin menguntitnya dan menikah untuk kekayaan. Jadi, dia membuat rencana. Cara ini, apa benar akan berhasil? Jangan khawatir. Kartu gosok yang menang ada di sini. Aku sudah memilihnya sebelumnya, ini semua tidak menang. Cukup bagikan saja ke setiap karyawan perempuan, dan suruh mereka menuliskan permintaan. Siapapun yang menang, permintaannya akan dikabulkan. Pengagummu itu, permintaannya pasti jelas. Tapi, bagaimana jika mereka takut ketahuan, dan mereka tidak menulis permintaan tentang aku, lalu bagaimana? Suruh mereka menulis secara anonim. Segel setelah ditulis, tidak ada yang melihat. Kemudian, panggil mereka secara berkelompok. Yang tidak menang, ambil kembali slip mereka sendiri. Kamu sudah punya seseorang dalam pikiran, kan? Jadi saat waktunya tiba, fokus saja pada kelompok dengan tersangkamu. Periksa apakah, setelah dia muncul, permintaan tentang kamu masih ada. Kotak ini menyimpan keserakahan semua orang.
Adrian tidak pernah bermaksud untuk kartu gosok apapun benar-benar menang. Ini adalah proses penyaringan, perangkap untuk menangkap pelaku pelecehan. Tapi Adrian menebak dengan benar, orang itu benar-benar menuliskan permintaan yang delusional. Siapa yang menulis ini? Belum pasti. Semuanya anonim, tulisan tangannya juga tidak mudah dikenali, tapi kita akan tahu dalam beberapa hari. Mari kita kembalikan dulu untuk sementara. Kotak ini terhubung ke program komputer. Cukup ketik kata kunci, dan itu akan mengeluarkan kertas-kertas dengan kata yang sama. Hilangkan satu persatu. Kita pasti akan menemukan orang yang kamu cari. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika itu benar, lalu dari mana kartu gosok yang menang berasal? Katakan padaku. Itu karena ada kecelakaan. Itu karena ada yang salah. Yanti dulu adalah asisten Adrian. Permintaannya adalah yang terakhir ditulis. Setelah menuliskannya, dia mengantarkannya sendiri ke kantor. Pak Adrian, ini milikku. Ini adalah Untuk mendapatkan kartu gosok yang menang. Untuknya. Hah? Adrian menyuruh Yanti mendapatkan kartu gosok yang menang dan diam-diam menyuruhku memberitahu kamu. Kalau orang yang dia cari benar-benar kamu tidak perlu menunggu lama. Setelah kamu menang, kamu pasti akan mencarinya. Kami cuma tidak pernah menyangka. Tidak pernah membayangkan kalau kamu, demi keamanan, akan pergi mencari apa yang disebut master. Kamu percaya omong kosong master itu, yang bilang hanya aku yang bisa menggores kartu yang menang? Untuk kartuku ini, kamu mendorongku ke tepi jurang beberapa kali. Apa? Itu benar-benar terjadi? Tidak mungkin. Ini semua palsu. Aku menang. Kamu harus kabulkan permintaanku. Kamu tidak bisa mengabulkan permintaanku? Jangan harap. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke grup mahkota lagi. Kamu dipecat. Apa katamu? Apa katamu? Perlu kuulangi? Kau berulang kali mengganggu pekerjaan Adrian, terus-menerus melecehkannya, dan masih bermimpi menikah dengan keluarga kaya. Mulai sekarang, kau tak akan pernah punya kesempatan itu lagi. Tak hanya kau dipecat, tapi kau juga tak akan pernah dapat kerja di kota Jayakarta lagi. Kau. Halo. Shanti, lupakan soal kartu gosok itu. Aku baru dapat kabar bahwa keluarga Suryah akan investasi 10 triliun rupiah pada kita. Apa? Benarkah? Kepala Komite Investasi Keluarga Surya menghubungiku langsung, jadi mana mungkin itu palsu? Baiklah, aku tak bisa bicara lama, aku harus lanjutkan negosiasi kesepakatan ini. Kau dengar itu? Investasi 10 triliun rupiah. Kau mau memecatku? Baik, silakan pecahkan aku. Pulang sekarang juga dan beritahu Adrian bahwa aku memberinya satu kesempatan terakhir. Dan jika dia masih tak setuju, dia bisa lupakan untuk nempel padaku di masa depan. Keluarga Surya adalah dinasti yang lebih besar daripada grup mahkota. HMPH. Kenapa? Mungkinkah keluarga Surya berinvestasi padanya? Kevin memang lain. Dia memberiku sisa kartu gosok yang menang itu, dan hadiahnya pun tak besar, hanya Rp40.000 lagi. Ya sudah, mending beli kopi. Tunggu. Karena kartu gosok ini diberikan pada karyawan wanita, kenapa Pak Naga sangat memperhatikannya? Dia jelas bukan bagian dari grup mahkota, dan tak ada hubungannya dengan Shanti. Siska. Wah, Paman Naga, apa yang kamu lakukan di sini? 3 hari sudah habis. Kamu sudah menemukan kartu gosok itu? Paman Naga, kartu gosok ini sekarang sudah tidak berguna. Bagaimana kamu tahu itu tidak berguna? Serahkan. Sekarang. Cepat. Kenapa? Kenapa dia begitu terobsesi dengan kartu gosok itu? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu kan dari kantor polisi, kamu sengaja melanggar hukum. Aku sudah mengundurkan diri. Begitu aku dapatkan kartu gosok itu, ngapain lagi aku harus kerja keras? HMPH. Demi kartu gosok itu, dia sampai keluar dari pekerjaannya, kartu gosok itu. Apa ada rahasia yang belum aku ketahui? Hahaha. Aku baru saja melihat kamu memegang sesuatu di tanganmu. Jangan coba-coba menyembunyikannya. Serahkan saja. Hahaha. Haha. Oh. Hahaha. Hahaha. Dapat. Sudah kuduga. Ternyata ada padamu. Ini pemenangnya. Betul sekali.
Ini dia. Kartu gosok ini palsu. Bahkan kalau memang menang, tidak ada gunanya bagimu. Tenang. Berhenti membohongiku. Aku tahu persis arti kartu gosok ini. Aku akan telepon Pak Adrian sekarang juga. Halo, siapa ini? Pak Adrian. Aku punya kartu gosok yang menang. Bisa aku tukarkan? Oh, begitu ya. Kartu gosok yang menang? Ya, aku memegangnya di sini. Kalau kau tidak percaya, aku akan bawa ke tempatmu sekarang. Tidak usah. Aku sedang tidak di kantor. Kirimi aku alamat. Aku akan datang menemuimu. Oke. Kamu masih bisa mundur sekarang. Kalau tidak, saat Pak Adrian tiba, kalau kau benar-benar menyerahkan kartu gosok ini kepadanya, kau yang akan menyesal. Aku yang pegang kartu gosoknya. Apa yang harus kusesali? Justru kamu yang tidak boleh ketahuan oleh Pak Adrian. Kartu gosok ini, aku merebutnya darimu dengan paksa. Hahaha. Hei. Jadi, kamu harus diam saja. Ini. Apa ini? Hanya pil tidur. Tidak akan membunuhmu. Hahaha. Pak Adrian, sudah sampai? 2. Baru sampai. Lagi di sekitar sini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia diikat seperti ini? Oke. Aku akan berjaga-jaga. Itu dia. Dia ngapain di sini? Tapi Pak Surya bilang, dia lagi sama keluarganya. Wah. Maaf, Pak Adrian. Maaf, Bapak harus melihat itu. Ini keponakan saya. Kami baru saja bertengkar kecil. Oh, aku akan lepaskan dia sekarang. Kalau kamu berani bicara, aku akan buat kamu menyesal. Meski aku diam, Pak Adrian akan tahu. Kartu gosok yang kamu punya ini asalnya mencurigakan. Kamu bilang punya tiket yang menang? Iya. Ini. Tapi aku ingat, kartu gosok ini cuma aku berikan ke karyawan wanita di perusahaan. Dari mana kamu dapat kartu gosok ini? Kamu dapatnya di mana? Ini punya anak saya. Oh, dia lupa bawa. Anakmu? Iya. Dia lagi di bawah. Aku akan panggil dia naik. Ini dia. Yanti. Itu dia. Hai, Pak Zhou. Itu putri saya, Yanti, di sana. Dia dulu asistenmu. Baru beberapa hari yang lalu dia kehilangan kartu gosoknya. Dia ketakutan, dan tidak berani kembali ke perusahaan. Jadi dia ternyata putri Pak Naga. Sekarang semuanya masuk akal, tidak heran Pak Naga sangat mempermasalahkan kartu gosok ini. Sepertinya semuanya untuk dia, tapi kamu tidak akan pernah menyangka kalau kartu gosok ini sepenuhnya hanyalah jebakan. Yanti, kartu gosok ini adalah milikmu. Ya, Pak Adrian. Seharusnya saya satu-satunya pemenang, kan? Ya? Kamu satu-satunya pemenang. Jadi, bisakah permintaan saya terkabul? Saya ingat permintaanmu adalah saham perusahaan. Benar kan? Berikan saja saya 20 juta dolar. Awalnya saya ingin saham di grup mahkota, tapi itu sepertinya tidak tepat. Lagi pula, grup mahkota sangat besar. Bahkan sedikit saja saham sudah terlalu banyak untuk ditangani. Dan itu tidak akan nyaman bagimu untuk sekadar memberikan saham. Jadi, saya ambil 20 juta dolar saja. Kamu sangat perhatian. Ah, ayolah. Pak Adrian, kalau 20 juta dolar terlalu banyak, 16 juta dolar juga tidak apa-apa. Kalau itu tidak mungkin, 10 juta dolar. Kami bisa menerimanya. Hahaha. Kalau memang kartu gosok yang kuberikan padamu yang menang, saya akan menepati janji saya. Tapi kartu gosok ini, Ini. bukan tiketmu. Pak Adrian, maksudnya apa? Apa yang mau kukatakan? Aku yang seharusnya bertanya, apa maksudmu menipuku seperti ini? Kartu gosok ini, kamu yakin itu dikirim olehku? Kamu tahu sendiri, Semua kartu gosok ini sama.
Bagaimana kamu bisa yakin ini bukan yang kamu kirim? Kalau tidak mau bayar, katakan saja. Tentu saja dia tahu. Karena kartu gosok yang dia kirim ke Yanti akhirnya ada di tangan Shanti dan disobek. Lagi pula, urusan kartu gosok ini dari awal sudah penipuan. Apa? Penipuan? Dia bahkan tidak pernah berniat untuk mengabulkan permintaan kalian. Kamu bohong pada kami. Munafik. Kalau kamu tidak mau mengabulkan permintaan kami, seharusnya kamu katakan. Untuk apa kartu gosok yang tidak jelas ini? Apa gunanya? Sebagai kompensasi, aku sudah menyetor $2.000 ke rekening masing-masing kalian. Itu masih kurang, tapi... Kalianlah yang main-main denganku seperti ini. Kurasa kamu tidak layak lagi jadi asistenku. Tidak, Pak Adrian. Kartu gosok ini bukan milikku. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Ini semua ulah Siska. Kamu? Benar, Pak Adrian. Kartu gosok itu. Dia yang menggosoknya dan menang. Dia yang berada di balik semua ini. Kartu gosok ini milikmu? Tapi kamu baru mulai bekerja di sini? Bukan milikku. Kartu gosok ini diberikan padaku oleh Kevin. Karena kartu ini, aku hampir kehilangan nyawaku. Apa katamu? Hampir kehilangan nyawamu? Apa yang terjadi? Kenapa dia bereaksi begitu kuat? Beberapa hari yang lalu, Shanti memberikanku kartu gosok. Setelah aku menggosoknya dan menang, dia mencoba mengambilnya kembali. Dia hampir membunuhku. Shanti. Dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu jahat? Apakah dia belum tahu apa yang dilakukan Shanti? Bukankah Kevin memberitahunya? Pak Adrian, karena kartu gosok ini tidak ada hubungannya denganku, maka aku... Selesai denganmu. Kamu pikir aku mudah dibodohi? Dan barusan, dia mengikat Siska di sofa. Hutang itu masih belum terlunasi. Manajer Shanti, pecat Yanti segera. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan grup mahkota tidak akan mempekerjakannya. Tidak, Pak Adrian, aku salah. Kami salah. Abaikan mereka. Ayo pergi. Pak Adrian, tolong beri aku kesempatan lagi. Biar aku jelaskan. Pak Adrian, kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kita akan pergi ke perusahaan? Karena kelalaianku, kamu hampir terluka. Aku memberimu cuti hari ini, sebagai permintaan maaf. Manda, apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Siska. Maya. Shanti. Ini jam kerja, kamu tidak ada di kantor untuk bekerja, dan kamu tidak minta izin cuti. Apa maumu? Maaf, Pak Adrian. Mulai sekarang, saya tidak perlu lagi bekerja untuk Anda. Shanti, kami telah mendapatkan investasi dari keluarga Surya Pusat sebesar 10 triliun rupiah. Soal kerja keras untuk Anda, biar orang lain yang melakukannya. Keluarga Surya? 10 triliun rupiah? Pasti tidak menyangkakan, Adrian, bahwa aku bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Surya. Mengapa keluarga Surya memberinya investasi 10 triliun rupiah? Keluarga Surya adalah keluarga yang bahkan lebih kuat dibanding keluarga Sterling Anda. Dan kamu? Kalau kamu ikut denganku sekarang, mungkin nanti aku bahkan bisa membantu kamu terhubung dengan keluarga Surya. Walaupun aku tidak tahu kenapa keluarga Surya berinvestasi padamu, hanya karena itu, kamu pikir aku akan bersamamu? Kurasa kamu bahkan tidak layak. Adrian, maksudmu apa? Aku tidak hanya mendapatkan investasi keluarga Surya, aku juga akan menjadi anak angkat Pak Surya. Apa? Anak angkat? Jelas-jelas sebelumnya kamu tidak ada hubungan dengan keluarga Surya, bagaimana? Begitu keberuntungan mulai berpihak padamu, begitu dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Siska, kamu bisa duduk di sana dan cemburu saja. Anak angkat? Mungkinkah Pak Surya salah mengira dia dengan orang lain? Saya baru dengar Pak Adrian membawa kamu ke sini untuk berbelanja. Sayang sekali untuk kamu. Hari ini, semua barang di sini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bungkus semua barang di sini untuk saya. Non, semua barang di toko kami harganya lebih dari $2.000 per item. Jika membeli semuanya akan diam, bungkus saja. Ya, Bu. Shanti, jangan terlalu impulsif. Kami tidak punya uang sebanyak itu, kenapa khawatir?
Aku akan menjadi ahli waris keluarga Surya Pusat. Apa salahnya sedikit pembelanjaan di awal? Non, ini tagihannya. Silakan lihat. Totalnya 100 miliar rupiah. Sebanyak itu, karena kamu membeli seluruh stok kami. Kami memberi kamu diskon 30%. Ini harga setelah diskon. Shanti, mungkin kita harus mengurungkan niat. Tidak mungkin. Itu hanya 100 miliar rupiah. Setelah aku kembali dengan keluarga Surya Pusat, tidak hanya 100 miliar rupiah, barang senilai 1 juta dolar pun aku bisa beli tanpa ragu. 100 miliar rupiah, kan? Tunggu saja. Aku akan ambil sekarang. Dia sedang mengambil pinjaman. Selesai. 100 miliar rupiah sudah ditransfer. Baiklah. Semoga harimu menyenangkan. Shanti, hati-hati dengan langkahmu. Karena kalau ternyata kamu dan keluarga Surya Pusat hanya salah paham, akan terlambat untuk menyesal. Menyesal? Apa yang harus kusesali? Kamulah yang harus khawatir menyesali pilihan hari ini. Oke, toko ini sudah habis. Jadi, selanjutnya mau kemana? Aku akan mengikutimu. Hari ini, aku takkan biarkan kamu membeli satu barang pun. Tidak perlu. 100 miliar rupiah ini sudah cukup untuk membuatmu menangis. Ayo pergi. Siska, tunggu saja. Setelah aku kembali ke keluarga Surya Pusat, aku akan minta orang tua baptisku melamar pernikahan ke keluarga Sterling. Adrian, kamu takkan bisa kabur. Pak Adrian, kenapa kamu? Tidak perlu formal seperti itu, panggil saja Adrian. Apa kamu benar-benar tidak ingat masa lalu? Masa lalu? Maksudmu sebelum kamu berumur 5 tahun? Tidak terlalu, tapi aku punya ingatan samar tentang seorang anak laki-laki yang dulu sering main bersamaku, seorang kakak yang sangat baik, tapi wajahnya seperti apa, dan namanya, sudah kulupakan. Aku? Itu aku, kakak itu adalah aku, kamu adalah putri Pak Surya. Apa? Aku putri kandung Pak Surya? Kamu? Boleh aku lihat lenganmu? Sudah kuduga. Kamu ingat bagaimana kamu dapat luka ini? Waktu itu, aku keluar untuk membelikanmu camilan. Di jalan, Kak Adrian, kembalikan permen lollipopku. Kalau bisa kejar aku, baru kuberikan. Manda, kamu baik-baik saja. setelah kamu terluka, kamu takut Pak Surya akan marah, jadi kamu menginap di tempatku beberapa hari. Kamu menunggu sampai lukanya sembuh sebelum pulang, tapi tetap meninggalkan bekas luka. Aku benar-benar seorang fans. Ya, nama kecilmu adalah Manda. Namamu yang sebenarnya adalah Manda Surya. Lalu kenapa Shanti? Pak Surya bahkan belum pernah bertemu Shanti. Itu semua hanya ada di kepala Shanti. Khayalannya sendiri. Nanti, saat konferensi pers, aku akan membantumu. Apa yang dia lakukan di sini? Ayo. Mari duduk di sana. Siska, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Aku tidak boleh datang? Kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu di sini karena kamu dengar keluarga Surya Pusat menginvestasikan 10 triliun rupiah dan sekarang kamu menyesal? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sekarang klub ini bukan untukmu. Keluar sekarang. Pertemuan investasi ini bukankah terbuka untuk semua orang? Mengapa hanya aku yang tidak disambut? Apakah aku begitu spesial? Mengapa banyak pertanyaan? Karena kamu pembawa sial, mengerti? Keluar sekarang, atau aku akan panggil satpam sekarang juga untuk mengusirmu. Hei, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini, sepupuku sayang? Dia ingin hadir. Kalau begitu biarkan dia tinggal.
Biarkan dia melihat keluarga Su setelah memutuskan hubungan dengannya bagaimana mereka menjadi sukses. Shanti punya poin yang bagus, kalau begitu biarkan dia tinggal, hanya saja jangan nanti menangis padaku. Aku baru saja melihat beberapa mitra, mengobrol dengan mereka, jadi, mereka tidak mengganggumu, kan? Tidak. Itu bagus. Mereka tidak akan tertawa lama. Mereka di sini. Mereka adalah orang tua kandungku. Mereka adalah orang tua kandungku. Halo semuanya, terima kasih atas kehadirannya di konferensi investasi hari ini, dan saya Pak Surya. Seperti yang sudah banyak didengar, saya menginvestasikan 10 triliun rupiah pada keluarga Shu untuk membantu mereka membangun pijakan di kota Jayakarta. Ya, Pak Surya, boleh saya tanya kenapa? Menurut penyelidikan kami, keluarga Su di kota Jayakarta hanyalah keluarga biasa. Bahkan tanpa bisnis sendiri, kenapa mereka layak mendapat perhatian Anda? Apalagi, investasi pertama sebesar 10 triliun rupiah, dan sepengetahuan kami, Anda belum pernah melakukan investasi yang terburu-buru seperti ini. Saya tahu kalian semua punya banyak pertanyaan, dan saya akan segera menjawabnya satu persatu. Sekarang, mari kita undang tamu kehormatan hari ini, Bapak Su dan Ibu Su untuk naik ke panggung, tamu kehormatan kita. Kalian semua ingin tahu, kenapa saya menginvestasikan 10 triliun rupiah pada Bapak Su sekaligus. 10 triliun rupiah ini bukan sekadar investasi, tapi juga untuk Bapak Su dan Ibu Su sebagai uang terima kasih. Pak Surya, uang terima kasih, apakah saya pernah membantu Anda? Dan kenapa saya tidak ingat? Iya. Dan ini adalah 10 triliun rupiah, uang terima kasih. Kami terharu dengan kemurahan hati Anda. Tidak, ini memang layak untuk kalian. Kalau bukan karena kalian, anakku mungkin sudah meninggal di jalanan. Bukan rahasia lagi, saya, Arthur Vance, tidak punya anak. Tapi sebenarnya, lebih dari 10 tahun lalu, saya memang punya seorang putri yang cantik. Dia hilang dari kami dalam sebuah kecelakaan. Saya dan istri sangat terpukul. Kami mencarinya selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya, kami mendapat petunjuk. Mungkinkah anak yang kau besarkan adalah putri kami? Kalau bukan karena kau, di musim dingin itu, dia bisa saja membeku sampai mati di jalanan. Tanpa dirimu, aku takkan pernah mendapatkan kembali putriku. 10 triliun rupiah ini hanyalah tanda terima kasih kami yang kecil. Mereka benar-benar menyelamatkan nyawamu. Meskipun aku tidak ingat asal-usulku sendiri, satu hal ini aku ingat dengan jelas, aku bukan hilang, aku diculik. Apa? Mereka berniat menjualku, tapi tak ada yang mau membeliku, jadi mereka terpaksa membesarkanku. Waktu kecil, aku sering dipukuli. Kupikir jika aku nurut saja pada mereka, keadaan akan membaik saat aku dewasa. Tapi kemudian, begitu aku berusia 18 tahun, aku hampir mati karena mereka. Markus,
Di mana putriku? Bolehkah aku menemuinya? Dia. Serena, kemarilah. Dia putriku. Pak Surya. Dia orangnya. Putri kandungmu yang sebenarnya? Pak Surya. Dia yang putri kandung Bapak. Gadis itu. Di foto di ponsel Bapak. Ini kenyataannya. Dia benar-benar putriku. Tunggu dulu. Pak Shu, apa yang Bapak lakukan? Aku tidak tahu kenapa Bapak mengaku dia putriku. Aku bisa memaafkan itu. Tapi apa maksudnya Bapak menghentikanku sekarang? Bu Surya. Saya yakin ada kesalahan dalam penyelidikan Anda. Kami memang mengadopsi seorang gadis kecil, dan itu adalah Shanti, di sini di samping kami. Benar. Dan gadis di foto Anda adalah anak kandung kami. Pasti penyelidikan saya salah semua. Itu bohong. Shanti jelas-jelas sepupuku. Itu karena keluarga pamanmu tidak bisa punya anak, jadi mereka mengirimnya tinggal bersama kami. Bohong yang menyedihkan, tidakkah kau lihat betapa konyolnya itu? Sepupu. Aku tahu kau membenciku sejak kecil. Selalu berusaha merebut segalanya dariku. Tapi saat ini adalah momen terpenting dalam hidupku. Apa kau akan merebut ini juga? Bagaimana? Bagaimana kau tidak punya malu? Pak Surya, saya bisa membuktikan bahwa Siska adalah putri Bapak. Jika Bapak masih ragu, maka ambil rambut mereka dan lakukan tes DNA. Begitu hasil tes keluar, semuanya akan jelas. Begitu hasil tes DNA keluar, semuanya akan jelas. Baiklah. Bagaimana pendapatmu tentang saran ini? Lagi pula, kita tidak ingin salah mengira orang lain sebagai putri kita. Baik, kalau begitu mari kita lakukan tes DNA. Tapi saya harap setelah hasil tes DNA keluar, Pak Surya, Anda akan menghukum berat orang yang berpura-pura menjadi tanpa ampun. Itu sudah pasti. Saya minta maaf, semuanya, tapi ada kejadian tak terduga hari ini dan saya harus pergi melakukan tes DNA segera. Setelah hasil tes DNA keluar, saya akan mengadakan perjamuan pengakuan di Villa Danau No 1 untuk menyambut putri saya pulang. Dr. Lukman, bagaimana hasil tes DNA dan siapa putri saya? Laporan tes DNA ada di sini, jadi Anda bisa melihat sendiri. Baik. Pak Surya, buka cepat, dan jangan biarkan penjahat berhasil. Saya tidak tahu penjahat yang Pak Adrian bicarakan. Tapi kalau ternyata Siska adalah putri palsu, bukankah itu lucu? Siapapun yang palsu tahu dalam hatinya. Siapa yang palsu? Kamu tahu persis siapa dirimu? Putri saya adalah Shanti. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia? Hasil penyelidikan sudah jelas tertulis di sini. Masih ada yang mau dikatakan? Sudah kubilang dari awal, Shanti yang asli. Walaupun Siska adalah putri kandungku,
Kami sudah memutuskan hubungan. Dan alasan kami memutuskan hubungan? Kupikir Pak Surya paham. Poho. Seseorang yang tak tahu malu tidak pantas jadi putri kami. Pak Surya, laporan tes DNA ini pasti salah. Putri Bapak adalah Siska. Dia ada bekas luka di lengannya. Itu dari waktu dia masih kecil. Aku ingat jelas. Aku tidak ingat ada bekas luka. Dia takut Bapak marah, jadi dia tinggal bersamaku sebentar. Dirahasiakan sepanjang waktu, setelah kembali ke keluarga Surya Pusat, dia menghilang dalam hitungan hari. Jangan ngomong kosong. Ini jelas rekayasa kalian berdua. Hanya kamu yang bisa membuktikannya. Bisa jadi, kalian berdua terlibat dalam penipuan ini. Mas Adrian, baru saja kamu mengakui bekas lukanya dari masa kecil. Sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin sekarang sudah hilang. Hasil tes DNA ini tidak mungkin salah. Shanti adalah putri kami, titik. Tapi, tunggu. Baiklah. Aku pasti salah ingat. Aku akan kembali dan bicara dengannya lagi. Tapi, sayang, aku cuma punya perasaan ini. Dia lebih mirip putri kita sendiri. Tapi, sayang, aku cuma merasa dia lebih seperti anak kita. Jangan dipikirkan terlalu jauh. Tes DNA sudah sangat jelas. Shanti adalah anak kita. Menurutmu bagaimana perasaan Shanti mendengar itu? Maaf, Shanti, aku tidak apa-apa. Baiklah, cukup, lupakan saja. Sekarang anak kita sudah kembali. Mari kita tentukan tanggalnya. Kita akan adakan pesta pertunangan dalam 2 hari. Bagus, sempurna. Ada yang bisa saya bantu? Dokter Lukman, kamu bekerja cepat, kalau sudah dibayar, bahkan sampai memalsukan hasil tes DNA. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa. Kalau tidak ada urusan lain, keluar. Jangan ganggu pekerjaanku. Kamu menyebut ini pekerjaan? Kalau begitu kamu tidak tahu. Kalau rumah sakit swasta ini didanai oleh keluargaku, berani sekali kamu melakukan trik tidak etis seperti itu? Kurasa kamu tidak perlu berada di sini lagi. Kah kamu? Dia adalah pemegang saham di rumah sakit ini. Kamu dipecat. Keluar. Pepa. Julian Sterling. Dia Julian Sterling. Pak Adrian, saya salah. Tolong, berikan saya kesempatan lagi. Saya punya video tentang kesepakatan saya dengan Pak Bambang. Saya akan berikan kepada Anda. Saya salah, Pak Adrian. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya punya video tentang urusan saya dengan Pak Bambang. Saya bersedia menyerahkannya. Dokter Lukman, tolong lakukan satu hal ini untuk saya. $40.000. Saya akan memberimu 40.000 di muka. Ubah saja hasil tes DNA untuk saya. Buat Pak Surya percaya. Begitu Shanti mapan di keluarga Surya Pusat, saya akan memberimu tambahan 10 miliar rupiah. Markus, dengar. Keluarga Surya Pusat adalah dinasti tingkat atas. 10 miliar rupiah. Bukankah itu agak rendah? Lalu, berapa yang kau inginkan? 20 miliar rupiah. Jika saya tidak dapat uang itu dalam sebulan, saya akan membongkar bahwa kau menyuruh saya memalsukan hasil tes kepada semua orang. Setuju. Awalnya, saya simpan video ini untuk memeras Markus, tapi sekarang, kau bisa gunakan sebagai bukti. Saya akan simpan videonya. Tapi kau tidak akan tinggal di rumah sakit ini. Direktur rumah sakit, saya serahkan dia padamu.
Jangan khawatir, Pak Adrian. Saya akan beri jawaban yang memuaskan. Ayo pergi. Pergi. Ayo kita bongkar mereka sekarang. Tunggu. Ada apa? Jangan buru-buru. Saya ingin tunggu sampai perjamuan pengakuan 2 hari lagi. Saat Shanti di puncak kejayaannya, kita akan dorong dia ke jurang. Syukurlah aku cepat berubah pikiran, minta maaf ke Shanti, dan putus hubungan dengan Siska itu, secara total. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa diterima di keluarga Surya, keluarga yang sangat berpengaruh. Betul sekali. Syukurlah aku mengusirnya. Setelah perjamuan pengakuan hari ini, bahkan Adrian sendiri tidak akan bisa melindunginya. Tentu saja, aku dengar, setelah Shanti diakui hari ini, keluarga Surya akan membawanya ke keluarga Sterling untuk membahas pernikahan. Shanti, kalung permata ini ibu beli tahun lalu di pameran perhiasan internasional. Ini satu-satunya di dunia. Ibu berikan ini sebagai hadiah pengakuan untukmu. Dan selain itu, ibu juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun dan tahun baru untuk setiap tahunnya. Semuanya akan jadi milikmu saat kamu pulang ke keluarga Surya. Sini, biar ibu pasangkan untukmu. Sungguh memukau. Terima kasih, Ibu. Anak ibu yang baik. Pak Surya. Adrian, kamu sudah sampai. Tepat waktu. Video yang kamu sarankan sudah siap. Video apa? Oh. Yah, ibunya dan aku tidak sanggup mengucapkan beberapa hal secara langsung. Kami terlalu emosional. Jadi Adrian menyarankan kami merekam video, menuangkan isi hati di rekaman, dan memutarnya di layar besar. Kupikir itu ide yang bagus, jadi aku setuju. Terima kasih semuanya sudah datang ke perjamuan pengakuan putriku. Mari kita mulai dengan menonton sebuah video. Tunggu. Sepupu, karena kau sudah di sini, masuk saja. Izinkan aku memperkenalkannya. Ini sepupuku. Aku bisa saja bertemu keluargaku lebih awal, tapi dia bersikeras menyamar sebagai aku untuk mencoba menikahi orang kaya. Kukira kau akan bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Tapi kau muncul lagi di sini. Kau memang takkan pernah pergi, ya? Ini. Bagaimana bisa anakku jadi seperti ini? Aduh. Baiklah, karena kau sudah di sini, aku tak akan mengusirmu. Berdiri saja di sini. Saksikan bagaimana aku meninggalkanmu dalam hidup. Mulai sekarang, engkau bahkan tak layak menggosok sepatuku. Ayah, kita lanjutkan. Siska, semua ini bisa saja menjadi milikmu, tapi kau bukan tandinganku. Saksikan saja bagaimana aku mengambil alih hidupmu. Dr. Lukman, tolong bantu aku dengan ini. $40.000. Apa ini? Ini bukan video kita, kan? Tunggu, dua orang ini mirip. Pak Bambang dan Dr. Lukman. Saya akan bayar 400 juta rupiah di muka. Tolong saja ubah hasil tes DNA-nya, dan buat agar terlihat meyakinkan. Yakinkan Pak Surya. Begitu Shanti sudah mapan di keluarga Surya Pusat, kamu dapat tambahan 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah, begitu. Hei, Bambang. Keluarga Surya adalah salah satu keluarga terkaya di kota ini. 10 miliar rupiah agak sedikit, menurutmu? Parah,
Kok ada orang yang jahat banget sih? Mereka ini monster apa? Ini semua apa? Aku. Laporannya dipalsukan. Jadi maksudmu, Shanti bukan anakku? Tidak, itu tidak benar. Videonya palsu. Itu rekayasa AI. Ibu, ayah, percayalah padaku. Aku anak kalian. Kalian harus percaya padaku. Benar. Masa iya Shanti bukan anak kalian? Video ini semua ide Adrian. Dia yang ada di balik ini. Dia dan Siska. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Hasil tes DNA yang asli ada di sini. Kalau tidak percaya, kita tes ulang. Kali ini, kita awasi setiap langkahnya. Kamu berani? Meski video itu rekayasa AI, catatan transfernya tidak mungkin palsu, kan? $40.000, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Bagus, sungguh bagus. Sempurna sekali. Saya, Arthur Vance, selama ini mendominasi dunia bisnis, tak pernah terpikir saya akan diperdaya seperti ini. Bukan salah Anda, Pak Surya. Anda sudah mencari Manda selama bertahun-tahun, sekarang Anda tiba-tiba menemukannya. Wajar saja kalau ceroboh karena terburu-buru. Cuma orang-orang ini terlalu licik. Adrian, saya salah mencurigaimu sebelumnya. Begini semua ini selesai, saya akan datang sendiri ke kediaman Sterling untuk meminta maaf. Anda terlalu baik, Pak Surya. Kembalikan kalungku, penipu. Kembalikan. Kamu sudah memakai kalung ini. Sekarang terasa kotor bagiku. Lebih baik anjing liar di luar yang memakainya daripada memberikannya padamu. Sepertinya aku ingat ada yang bilang kalau ada yang berani menyamar jadi dirinya, akan dihukum berat. Benar, kan? Maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya sedikit pengingat, perbuatan yang dilakukan dalam gelap pasti akan terungkap. Siska, haruskah kau sampai sejauh ini? Tidak peduli apa yang kau katakan, kami telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Ini untuk... Betul. Kau memanggilku ibu selama lebih dari 10 tahun. Apa kau benar-benar akan berdiri di sana dan melihat kami mati? Pertama, tidak ada yang menyuruh kalian mati. Kedua, kalian sendiri yang ingin memutuskan hubungan denganku, kenapa menyesal sekarang? Kau. Semua jasa membesarkan itu tidak ada artinya bagimu, kalau bukan karena kami, kau sudah mati lama. Oh, jadi itu jasa membesarkan-mu, dan, kalau bukan karena kau, aku sudah mati lama itu, kalau bukan karena kalian, aku tidak akan pernah hilang. Kalian menculikku? Apa? Menculik? Manda tidak pernah hilang. Dia diculik oleh mereka. Mereka mencoba menjual Manda, tapi mereka tidak menemukan pembeli, jadi akhirnya mereka menahannya. Tapi aku tetap membesarkannya. Aku bisa saja membuangnya. Tidak hanya menculikku, tapi sepanjang hidupku, kalian memperlakukanku seperti bukan apa-apa, hanya pukulan dan hinaan. Jasa membesarkan selama bertahun-tahun itu hanya penyiksaan belaka. Ini. Manda, anakku sayang. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu bertahan? Aku baik-baik saja, sayang. Kamu sudah pulang sekarang. Aku tahu, putriku. Tidak mungkin menjadi seseorang yang begitu tidak masuk akal dan otoriter. Gadis kesayanganku. Seharusnya bersama keluarga Surya Pusat, menjalani hidup yang bahagia. Tapi kalian berdua sampah terkutuk membuatnya menderita melalui semua tahun-tahun penyiksaan itu. Apakah kalian bahkan manusia?
Mas Adrian. Pak Surya. Silakan, Pak. Kamu kenal baik Kota Jayakarta. Hubungi Wali Kota Jayakarta. Pastikan keluarga Su. Tunggu, jangan. Orang-orang itu bahkan tidak pantas disebut keluarga. Intinya, aku tidak ingin melihat mereka masih di sini besok di Kota Jayakarta. Dimengerti. Siska, hal itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sahabatmu. Aku pacarmu Siska. Aku salah sebelumnya. Kumohon maafkan aku sekali ini saja. Bukankah kau paling mencintaiku? Ayo kita kembali bersama. Sahabat, pacar. Sekarang kau memohon ampun? Dulu saat Shanti menyuruhmu membunuhku, aku sudah memohon. Kenapa dulu kau tidak melepaskanku? Itu keterlaluan sekali. Membunuhmu? Mereka juga ingin membunuhmu sebelumnya. Kau hampir mati di tangan mereka. Adrian. Dan kedua orang ini juga, jangan biarkan mereka lolos. Siska, jangan. Kumohon, kasihanilah kami. Maafkan aku benar-benar tahu aku salah. Bawa mereka pergi. Karma. Maaf tentang itu, atas kejadian yang memalukan tadi. Sekarang, karena investasi 10 triliun rupiah untuk keluarga Shu batal, aku telah memutuskan bahwa 10 triliun rupiah ini akan digunakan untuk kegiatan amal di Kota Jayakarta. Bagus sekali. Pak Surya. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Apa itu? Aku ingin meminangnya. Hahaha. Tentang ini, kamu harus beritahu putriku. Kamu bersedia? Ya, aku bersedia. Hahaha. Bagus sekali, aku akan pulang dan langsung cari orang sekarang. Pilih hari yang baik. Dan persiapkan pesta pertunangan. Hahaha. Baiklah, sekarang kembalilah bekerja. Selesaikan lebih awal, besok adalah pesta pertunangan kita. Oke, akan kusuruh seseorang mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku ingin jalan sendiri. Nanti aku naik taksi pulang. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Kirim pesan kalau sudah sampai rumah. Taman Kencana. Kamu mau apa? Kembalikan ponselku. Jangan bergerak. Bergerak sedikit, aku tusuk. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mengikatku? Paman. Bibi. Jangan panggil aku paman. Aku tidak punya keponakan seperti kamu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ayah Shanti dan aku hanya pergi dari kota Jayakarta selama sebulan. Saat kami kembali, kamu sudah menghancurkan keluarga kami. Kamu bahkan tidak menyayangkan orang tuamu sendiri. Bagaimana kami bisa membesarkan monster kecil seperti ini? Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Apakah kamu bahkan tahu apa yang mereka lakukan? Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Kita masih keluarga. Tidak lagi. Shanti bunuh diri. Dan kamu juga tidak akan hidup.
Bukankah kamu putri kecil berharga keluarga Surya Pusat? Hari ini, aku ingin orang-orang kaya itu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Hahaha. Tidak hanya mereka akan merasakan sakitnya, mereka juga harus menyaksikan anak mereka sendiri dipotong-potong dengan pisau kami, satu persatu. Daging mereka akan diiris. Tidak. Tolong, jangan. Tenang, ini ilegal. Ilegal? Saat aku menculikmu hari ini, aku tidak pernah berencana untuk hidup. Tepat sekali. Tapi sebelum kami tertangkap, kamu harus mati dulu. Dan kamu akan mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Dari mana kita mulai? Aduh, Sayang, kamu baik-baik saja? Aku di sini. Adrian, Lepaskan aku, lepaskan saja. Siska, kau akan mati sengsara. Aku akan menghantuimu bahkan setelah aku mati. Lepaskan aku. Adrian, kok bisa kamu sampai sini cepat sekali? Tepat setelah kamu naik taksi, teman aku lihat mereka mengancammu lewat jendela dan langsung bilang ke aku. Aku langsung ke sini. Untung aku nggak terlalu terlambat. Senang banget kamu ada di sini. Nggak apa-apa. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan ini terulang. Mari kita mulai dari awal. Namaku Manda Surya. Aku Adrian.